Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Gadis bule cantik jatuh hati pada Satpam Indonesia, pilih mualaf dan hidup sederhana. Namaku Emma Ricci, usia 22 tahun, asal Italia, mahasiswi jurusan komunikasi dari Università degli Studi di Milano. Dan, ya, aku sedang dalam program pertukaran pelajar selama 1 semester di Indonesia. Aku tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi. Pesawat mendarat dengan guncangan kecil yang membuat perutku sedikit berontak. Udara di luar jendela tampak cerah, tapi begitu keluar dari pesawat, aku langsung disambut udara panas dan lembab yang cukup membuat kulitku lengket. Sangat berbeda dari Milan yang sedang memasuki musim gugur. Aku berjalan mengikuti arus penumpang, menarik koperku yang besar, dan membawa ransel di punggung. Di tangan kiri, aku memegang map berisi dokumen penting dari universitas. Semuanya lancar, sampai aku menyadari satu hal saat hampir sampai ke pintu keluar. Dompetku hilang. Aku berhenti, panik. Keringat mengalir deras di pelipis. Aku periksa lagi ranselku, membuka satu persatu resletingnya. Tidak ada. Aku bahkan membongkar koper besar itu di tengah-tengah orang lalu lalang. Tidak peduli. Miss, are you okay? Suaranya berat. Tenang. Aku mendongak. Seorang pria berseragam satpam berdiri beberapa langkah dariku. Posturnya tegap, kulitnya sawo matang, wajahnya bersih, tapi ada bekas luka kecil di alis kirinya. I lost my wallet, jawabku gugup. Dia mendekat, tak terlihat panik sedikit pun. Justru seperti seseorang yang sudah sering menghadapi hal-hal semacam ini. Sudah coba cek bagian bawah koper, atau jatuh di toilet mungkin. Aku mengangguk lemah. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dia menyuruhku duduk sebentar di kursi terdekat. Nama saya Haikal. Saya bantu cari ya, katanya lalu mengambil handy-talkie dan berbicara dalam bahasa Indonesia dengan rekan-rekannya. Wajahnya serius tapi tidak galak. Beberapa menit kemudian, satu satpam lain datang dengan dompet berwarna coklat. Aku nyaris menangis. Ternyata dompet itu tertinggal di kursi ruang tunggu sebelum imigrasi. Dan orang yang menemukannya adalah petugas cleaning service. Semuanya masih lengkap, ucap Haikal sambil menyerahkan dompet itu padaku. Aku menatap matanya. Grazie, maksud saya, terima kasih. Terima kasih banyak. Dia tersenyum tipis. Sama-sama. Hati-hati lain kali. Seharusnya saat itu cukup sampai di situ. Tapi entah kenapa, aku tak bisa berhenti memperhatikan pria itu. Haikal. Satpam biasa yang wajahnya tidak biasa. Ia tidak tampan dalam definisi model majalah, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Petugas dari universitas menjemputku beberapa menit kemudian. Kami menuju mobil kampus yang akan membawaku ke asrama mahasiswa. Saat mobil mulai melaju, aku menoleh ke belakang. Haikal masih berdiri di tempat semula. Ia tidak melambaikan tangan, tidak juga tersenyum lagi. Tapi anehnya, aku merasa seperti baru saja melepas seseorang yang akan menjadi penting dalam hidupku. Mobil berbelok keluar bandara, dan pikiranku masih tertinggal di pintu kedatangan. Di asrama, aku ditempatkan di kamar lantai 2 yang menghadap taman kecil. Suasananya tenang. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Perkuliahan dimulai, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupan kampus. Beberapa teman mahasiswa sangat ramah, walau ada juga yang terlalu penasaran dan mengganggu. Tapi Haikal, aku tidak bisa melupakan Haikal. Aku mulai mencari-cari alasan untuk kembali ke bandara. Kadang-kadang, hanya untuk membeli kartu telepon, atau sekadar ingin membeli kopi di minimarket terminal. Tapi tiap kali aku datang, Haikal tidak ada. Sampai suatu hari, saat sedang duduk di taman kampus bersama seorang mahasiswi,
Lokal bernama Wati, aku melihat sosok yang familiar berjalan melewati gerbang kampus. Seragamnya sama, wajahnya sama, itu Haikal. Jantungku berdetak lebih cepat, aku berdiri tanpa sadar. Itu dia, gumamku dalam bahasa Italia. Siapa? Tanya Wati bingung. Aku tidak menjawab. Aku hanya tahu bahwa langkahku harus menuju ke arah pria itu. Haikal sekarang menjadi satpam kampus. Dan entah kenapa, hatiku berkata, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari pertama di kampus Indonesia begitu asing. Aku terbiasa dengan suasana universitas di Italia yang lebih modern, dengan segala kemewahan fasilitas. Namun di sini, meski lebih sederhana, aku mulai merasakan semangat yang berbeda. Semua orang ramah, meskipun ada juga yang memperhatikan kehadiranku dengan tatapan penasaran, mungkin karena aku satu-satunya mahasiswa asing di kelas. Tapi ada satu hal yang tak bisa kulupakan, Haikal. Setelah pertemuan pertama di bandara, aku berusaha mencari-cari alasan untuk datang ke kampus, lebih awal, atau sekadar berjalan-jalan di sekitar pintu gerbang, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Kadang aku hanya duduk di taman sambil membaca buku, atau berjalan-jalan sekitar gedung kuliah, berharap sosok Haikal muncul di depan mataku. Bahkan teman-teman sekelasku mulai bertanya-tanya kenapa aku sering terlihat melamun. Suatu pagi yang cerah, aku bergegas menuju gedung perkuliahan. Hari ini ada kuliah pengantar komunikasi. Saat melangkah keluar dari gedung utama, aku melihat sosok yang sangat aku kenal. Haikal. Dia sedang berbicara dengan seorang mahasiswa lokal di dekat pintu gerbang kampus. Sesekali dia tersenyum, meskipun lebih banyak mengangguk dan mendengarkan. Aku berhenti sejenak, menyembunyikan diri di balik pohon besar, berharap dia tak melihatku. Namun, entah kenapa, aku merasa ada yang berbeda. Aku ingin mendekat, ingin berbicara padanya. Tiba-tiba, dia berbalik dan matanya bertemu dengan mataku. Wajahnya tidak terkejut, hanya sedikit tersenyum. Senyum yang selalu membuatku merasa nyaman, seolah-olah dunia ini tak seburuk yang aku pikirkan. "Hai, Emma," sapanya sambil berjalan mendekat. "Hai, Haikal." Jawabku agak kikuk. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia berhenti beberapa langkah di depanku. Wajahnya tampak serius, tetapi ada kesan ramah di matanya. "Apa kabar? Semoga tidak kesulitan di sini," katanya. Aku mengangguk. "Alhamdulillah baik kok, cuma masih agak bingung dengan suasana kampusnya," jawabku jujur. Haikal tertawa kecil. "Wajar, kampus ini beda dari yang di luar negeri. Tapi jangan khawatir, kamu akan terbiasa." Aku tersenyum, merasa sedikit lebih tenang. Kami berbicara sebentar, dan aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Haikal tidak seperti yang aku bayangkan. Dia sederhana, tidak banyak bicara, tapi setiap perkataannya terasa dalam. Dan entah kenapa, aku merasa dia tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada yang aku kira. Setelah percakapan singkat itu, aku pun melanjutkan jalanku ke ruang kuliah. Hari itu terasa lebih ringan, meski sebenarnya aku masih banyak yang perlu dipelajari tentang materi kuliah yang baru saja dimulai. Namun, pertemuan singkat itu tidak cukup membuat hatiku tenang. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghubungkan kami, meskipun kami berasal dari dunia yang sangat berbeda. Selama beberapa minggu berikutnya, aku mulai melihat Haikal lebih sering. Setiap kali aku keluar dari kelas, atau hanya berjalan-jalan di sekitar kampus, Haikal selalu ada di sana, bertugas sebagai satpam. Kadang, kami hanya saling menyapa dan bertukar senyum, tapi semakin hari, aku merasa semakin dekat dengannya. Ada satu kejadian yang membuat hatiku benar-benar terkejut. Suatu hari, saat aku sedang duduk di kantin kampus, aku melihat Haikal sedang berbicara dengan beberapa mahasiswa lokal. Mereka tampak tertawa dan bercanda bersama, seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Aku memperhatikan, ada sesuatu yang menarik dalam cara Haikal berinteraksi dengan mereka. Dia tidak merasa perlu menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar satpam. Dia justru sangat rendah hati. Aku pun memutuskan untuk menghampirinya. "Haikal," sapaku pelan. Haikal menoleh dan tersenyum. "Emma, kamu di sini?"
Iya, lagi santai sebentar. Lagi makan siang, jawabku. Aku menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Selamat makan, ucap Haikal sambil mengangguk ringan. Aku membuka bungkus makanan yang kubeli. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Kadang-kadang, kami berbicara tentang kuliah, tentang bagaimana aku merasa sedikit kesulitan dengan bahasa Indonesia, atau tentang makanan yang ada di kantin yang cukup enak menurutku. Tapi kebanyakan waktu, kami hanya menikmati kehadiran satu sama lain tanpa banyak kata. Satu hal yang membuatku semakin penasaran adalah, Haikal tidak pernah bercerita banyak tentang dirinya. Setiap kali aku bertanya tentang hidupnya, dia akan memberikan jawaban yang sangat sederhana dan menghindari pertanyaan yang lebih mendalam. Ada rasa misteri yang menyelimutinya, sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Tetapi, meskipun demikian, aku merasa dia nyaman dengan caranya yang sederhana. Dia tidak suka membicarakan hal-hal yang membuatnya merasa tertekan. Suatu malam, aku memutuskan untuk bertanya lebih lanjut tentang dirinya. Kami bertemu lagi di taman kampus setelah malam kuliah berakhir. Hanya ada beberapa mahasiswa lain yang masih ada di sekitar, dan suasana malam itu cukup tenang. Aku duduk di bangku taman, menunggu Haikal datang. Tak lama kemudian dia muncul, berjalan perlahan di bawah sinar lampu taman yang remang-remang. Aku sudah memutuskan untuk bertanya. Haikal, aku ingin tahu tentang kamu. Kenapa kamu memilih jadi satpam? Sepertinya kamu bisa melakukan lebih dari itu. Haikal duduk di sampingku, menarik napas panjang. Dia tidak langsung menjawab. Terkadang hidup tidak seperti yang kita harapkan, Emma. Kita hanya berusaha untuk menemukan kebahagiaan dalam cara kita sendiri. Aku menatapnya, merasa ada cerita lebih dalam di balik kata-katanya. Tapi kamu punya potensi yang besar. Kenapa memilih pekerjaan ini? Tanyaku lagi. Dia terdiam beberapa saat. Mungkin karena aku merasa ini adalah jalan yang benar untukku, jawabnya singkat. Aku tidak bisa memaksanya bercerita lebih banyak. Tapi entah kenapa, aku merasa semakin terhubung dengan Haikal. Ada kedamaian yang luar biasa dalam cara dia menjalani hidup. Dia mengajarkanku sesuatu yang tidak pernah aku pelajari sebelumnya. Bahwa kebahagiaan bukan tentang materi atau status, tetapi tentang hidup dengan penuh ketulusan. Hari itu, aku sadar. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa penasaran. Sesuatu yang membuat aku merasa bahwa perjalanan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mengajak Haikal untuk makan malam di sebuah restoran mewah di pusat kota. Tempat yang tidak pernah aku bayangkan bisa aku kunjungi bersama seorang satpam seperti Haikal. Namun, entah mengapa, aku merasa nyaman mengajaknya. Rasanya seperti ada ikatan yang kuat antara kami, meskipun kami berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku memilih restoran itu bukan karena kemewahannya, tetapi lebih karena aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku menghargainya, bahwa dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar kehidupan yang sederhana. Haikal selalu tampak bersahaja, tapi aku merasa ada banyak hal yang bisa dia nikmati jika diberi kesempatan. Malam itu, aku ingin memberinya kesempatan itu. Saat aku mengundangnya, dia terlihat agak ragu. Mungkin dia merasa canggung dengan ajakan ini. Aku tahu, mungkin baginya makan malam di tempat seperti itu terasa tidak sesuai dengan kehidupannya yang sederhana. Tetapi aku meyakinkannya bahwa ini adalah ajakan yang tulus. Saat Haikal tiba di restoran, aku menunggunya di meja yang sudah kami pesan. Aku mengenakan gaun malam berwarna hitam, sederhana namun elegan. Tentu saja, aku tak berharap Haikal mengenakan jas atau setelan formal. Yang penting adalah kenyamanan dan kehadirannya. Haikal datang dengan pakaian yang sederhana, celana hitam dan kemeja polos. Dia tampak agak canggung, seakan tidak tahu harus berbuat apa dengan pakaian yang dikenakannya. Saat dia duduk di hadapanku, aku bisa melihat betapa berbeda perasaan kami malam itu. Aku mungkin merasa santai dan tenang, tapi Haikal tampak agak khawatir. Mungkin dia merasa tidak pantas berada di sana. Aku bisa merasakannya. Terima kasih sudah mengundang saya, Emma, katanya dengan suara rendah. Aku tersenyum. Tidak,
Perlu terima kasih, Haikal. Aku cuma ingin kamu tahu kalau kamu juga pantas merasakan kenyamanan seperti ini. Dia mengangguk, meskipun terlihat agak canggung. Kami berbincang ringan, mulai dari kuliah hingga kehidupan sehari-hari. Aku tahu Haikal tidak suka membicarakan dirinya terlalu banyak, jadi aku mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik-topik lain. Aku juga lebih banyak berbicara tentang kehidupan kampusku, tentang bagaimana aku merasa sedikit terasing di sini, meskipun aku sudah berusaha menyesuaikan diri. Waktu berlalu begitu cepat. Makan malam yang awalnya terasa agak kaku mulai berubah menjadi lebih santai. Aku bisa melihat senyum kecil Haikal yang mulai muncul di wajahnya, meskipun tetap tampak sedikit canggung. Aku bisa merasakan betapa berharganya malam ini baginya, dan itu membuat hatiku sedikit lebih lega. Namun, saat makanan datang dan kami mulai menyantap hidangan, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Mengapa Haikal selalu merasa rendah diri? Mengapa dia selalu menyembunyikan perasaan dan tidak ingin berbicara tentang dirinya? Tapi aku tidak ingin memaksanya. Aku tahu, suatu hari nanti, jika dia merasa nyaman, dia akan bercerita tentang dirinya. Mungkin malam ini bukan waktu yang tepat, namun aku ingin memberikan kenyamanan kepadanya, untuk membuatnya merasa diterima apa adanya. Saat makan malam hampir selesai, aku memutuskan untuk berbicara lebih terbuka. Haikal, aku tahu kamu bukan orang yang suka banyak bicara tentang hidupmu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal, kataku pelan. Haikal menatapku dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Apa itu? Aku menghargai kamu, Haikal, lanjutku. Aku tahu kamu tidak menginginkan pujian, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku melihat kamu lebih dari sekadar pekerjaanmu. Kamu lebih dari itu. Kamu punya banyak potensi, banyak hal yang bisa kamu capai, dan aku percaya kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Dia terdiam sejenak, lalu mengangkat wajahnya, menatap mataku dengan serius. Terima kasih, Emma. Tapi kadang, hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kita punya keterbatasan, dan itu yang membuat saya merasa tidak pantas. Aku menggenggam tangannya yang terletak di atas meja. Haikal, tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Tidak ada yang salah dengan menjadi diri sendiri. Yang penting, kita berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jangan merasa rendah diri karena pekerjaanmu. Setiap orang punya peran yang penting. Haikal menatapku, seolah mencari kepastian dalam kata-kataku. Tapi, aku bukan orang kaya seperti kamu. Aku hanya satpam biasa. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberi yang terbaik untukmu. Aku tersenyum lembut. Aku tidak butuh kemewahan, Haikal. Yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang bisa membuatku merasa bahagia, yang bisa berbagi hidup dan mimpi bersamaku. Haikal terdiam, sepertinya mencerna kata-kataku. Matanya tampak lebih tenang, meskipun masih ada keraguan di sana. Aku bisa merasakan bahwa dia mulai membuka hatinya, meskipun perlahan. Setelah beberapa saat hening, Haikal berbicara lagi. Emma, kamu tahu, tidak mudah bagi saya untuk menerima semua ini. Tapi aku akan mencoba. Aku akan mencoba untuk lebih terbuka, meskipun itu tidak mudah. Aku mengangguk, merasa lega mendengarnya. Itu yang penting, Haikal. Tidak ada yang sempurna. Kita hanya perlu berusaha menjadi lebih baik. Setelah makan malam yang panjang dan penuh percakapan ini, kami berdua merasa lebih dekat. Tidak ada lagi kekakuan yang mengganggu percakapan kami. Kami berbicara lebih banyak tentang hal-hal kecil, tentang hidup, tentang cita-cita, dan tentang masa depan. Namun, dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Haikal dan aku masih memiliki banyak hal yang harus dijalani bersama. Aku percaya, meskipun kami berbeda, kami bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Saat kami meninggalkan restoran dan berjalan keluar ke jalanan malam yang tenang, aku merasa bahwa keputusan untuk mengajaknya malam ini adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah aku buat. Aku bisa merasakan bahwa hubungan kami, meskipun baru saja dimulai, memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih. Hari itu akhirnya tiba. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Haikal,
Aku merasa bahwa hubungan ini sudah berada di titik yang lebih serius. Aku ingin memperkenalkan Haikal kepada keluargaku, terutama ibuku yang sudah lama tinggal di Italia. Aku tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi langkah besar, tidak hanya untuk Haikal, tetapi juga untuk diriku sendiri. Dan aku berharap, pertemuan ini akan memperjelas banyak hal tentang hubungan kami. Aku sudah merencanakan semuanya dengan matang. Penerbangan sudah dipesan, dan aku sudah memberitahu ibuku bahwa Haikal akan datang bersama denganku. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, baik untukku maupun untuk Haikal. Namun, aku yakin ini adalah langkah yang harus kami ambil. Ini bukan hanya tentang hubungan kami, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa membuka dunia baru untuk Haikal. Emma, apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Haikal ketika kami sedang duduk di kursi pesawat. Tangannya menggenggam tangan kiriku, seakan ingin memberikan dukungan, meskipun aku tahu dia merasa cemas. Aku menatapnya, memberikan senyum yang meyakinkan. Aku yakin, Haikal. Ini adalah bagian dari hidup kita. Aku ingin kamu bertemu dengan keluargaku, karena aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku yang lebih besar. Haikal mengangguk pelan, meskipun ekspresinya masih terlihat tegang. Aku tahu, pertemuan dengan keluargaku di Italia akan menjadi ujian besar bagi hubungan kami. Bukan hanya karena perbedaan budaya yang kami miliki, tetapi juga karena Haikal masih merasa belum cukup layak untuk berada di tengah keluargaku. Perjalanan terasa panjang, tetapi akhirnya kami tiba di Bandara Milan. Cuaca di luar tampak cerah, meskipun angin sepoi-sepoi cukup dingin. Begitu kami keluar dari bandara, aku merasa sedikit gugup. Ini pertama kalinya Haikal berada di luar Indonesia, dan aku tahu ia tidak terlalu nyaman dengan kehidupan yang serba cepat dan mewah seperti di sini. Emma, ini benar-benar berbeda dengan Indonesia, ya? Kata Haikal dengan suara pelan. Menatap sekitar dengan pandangan yang sedikit canggung. Aku tersenyum. Ya, ini memang berbeda. Tapi kamu akan terbiasa. Aku akan berada di sini bersama kamu. Kami kemudian menuju mobil yang sudah disediakan oleh keluargaku. Perjalanan ke rumah ibuku cukup lama. Tetapi sepanjang perjalanan, aku bisa merasakan ketegangan yang ada di antara kami. Haikal tampak lebih banyak diam, dan aku tahu dia sedang mencerna semuanya. Sesampainya di rumah, aku langsung menyambut ibu dengan pelukan hangat. Ibu adalah sosok yang sangat penting dalam hidupku, dan aku tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi hal besar dalam hidup kami berdua. Ibu selalu mendukungku dalam setiap keputusan, meskipun terkadang dia sedikit khawatir tentang hubungan kami. Dia tahu betul bahwa Haikal berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi aku merasa dia sudah siap untuk menerima siapapun yang membuatku bahagia. Ibu, ini Haikal, kataku sambil memperkenalkan Haikal kepada ibuku. Haikal, ini ibu, saya. Haikal tersenyum canggung dan mengulurkan tangannya. Salam kenal, Bu. Ibu memandang Haikal dengan senyum lembut, meskipun aku bisa melihat sedikit keheranan di matanya. Mungkin dia tidak menyangka aku akan membawa seorang satpam dari Indonesia ke Italia, sebuah dunia yang begitu berbeda dengan apa yang biasa dia kenal. Salam kenal, Haikal. Selamat datang di rumah kami, kata ibu dengan ramah. Kami semua duduk di ruang tamu, dan aku bisa merasakan betapa tegangnya Haikal. Mungkin dia merasa terintimidasi dengan suasana yang serba mewah ini. Namun ibu dengan bijaksana mencoba mengurangi ketegangan dengan membuka percakapan ringan. Kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang, kan? Tanya ibu. Makan dulu, nanti kita bisa berbicara lebih banyak. Setelah makan malam yang sederhana, namun hangat, ibu mulai bertanya tentang Haikal. Aku tahu ibu ingin tahu lebih banyak tentang pria yang akan menjadi bagian dari hidupku. Namun, aku juga bisa merasakan bahwa dia ingin memastikan bahwa Haikal adalah orang yang tepat untukku. Aku tidak menyalahkan ibu, karena dia hanya ingin yang terbaik untukku. Haikal dengan hati-hati mulai bercerita tentang pekerjaannya sebagai satpam di Indonesia, bagaimana dia menjalani hidup dengan sederhana, dan bagaimana ia merasa tertarik dengan budaya Indonesia yang sangat berbeda dengan budaya di Italia. Aku bisa melihat betapa hati-hati dia berbicara, seakan takut memberikan kesan buruk.
Ibu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, tetapi aku bisa melihat bahwa dia tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Mungkin bagi ibu, hidup yang dijalani, Haikal terasa terlalu jauh dari apa yang biasa dia kenal. Namun, ibu tetap berusaha bersikap ramah, meskipun aku bisa merasakan ada kecanggungan di udara. Setelah beberapa lama, ibu akhirnya berbicara. Emma, saya tahu kamu sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri, dan saya menghargai pilihanmu. Namun, kamu harus ingat bahwa hidup tidak selalu mudah. Kadang, kita harus menghadapi banyak hal yang tidak kita duga. Jadi, kamu perlu yakin dengan keputusan ini. Aku menatap ibu dengan penuh rasa terima kasih. Aku tahu ibu hanya ingin memastikan bahwa aku tahu apa yang aku lakukan. Namun, aku juga tahu bahwa aku sudah memutuskan untuk bersama Haikal, dan aku tidak akan mundur dari keputusan itu. Terima kasih, Bu, kataku. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku sudah memikirkannya matang-matang. Ibu tersenyum dan menepuk tangan Haikal dengan lembut. Semoga kamu bisa menjadi bagian dari hidup Emma dengan cara yang baik, Haikal. Semoga kamu bisa memberikan kebahagiaan untuknya. Haikal terlihat lebih tenang setelah percakapan itu. Aku tahu pertemuan ini bukanlah hal yang mudah baginya, tetapi aku merasa bahwa kami sudah melalui langkah besar. Mungkin tidak semuanya sempurna, tetapi aku merasa bahwa kami mulai bisa saling menerima. Setelah beberapa hari di Italia, aku bisa merasakan perubahan dalam Haikal. Dia mulai merasa lebih nyaman dengan lingkungan baru ini, meskipun dia tetap merasa jauh dari rumah. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Kami masih memiliki banyak tantangan di depan, tetapi aku yakin, bersama, kami bisa menghadapinya. Setelah beberapa bulan tinggal di Italia, aku dan Haikal mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. Meski awalnya terasa berat, Haikal semakin bisa menikmati suasana di sini, meskipun masih ada banyak hal yang membuatnya merasa asing. Namun bagiku, kehidupan kami di sini sudah cukup memuaskan. Aku merasa telah membuat keputusan yang tepat dengan memilih Haikal sebagai pasangan hidupku. Hari itu, kami pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota Milan. Aku ingin memberikan kejutan kecil untuk Haikal, sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih spesial. Aku tahu dia bukan tipe orang yang suka dengan kemewahan, tetapi aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia pantas mendapatkan yang terbaik. Saat kami duduk di meja, aku bisa melihat Haikal tampak canggung dengan suasana yang begitu formal. Ia tampak tidak nyaman dengan pakaian jas yang dipakainya. Emma, apa kita benar-benar harus makan di tempat seperti ini? Tanyanya dengan nada sedikit ragu. Aku tersenyum lembut dan mengangguk. Iya, Haikal. Kamu sudah bekerja keras selama ini, dan kamu pantas mendapatkan sedikit kesenangan. Ini juga untuk menunjukkan betapa pentingnya kamu dalam hidupku. Meski Haikal masih terlihat ragu, aku bisa merasakan bahwa dia mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Kami berbincang tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang masa depan yang ingin kami bangun bersama. Aku ingin memastikan bahwa Haikal tahu betapa besar cintaku padanya. Namun, di tengah-tengah percakapan kami, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Haikal diam sejenak, memandangi ponselnya yang bergetar. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang berubah menjadi tegang. Ada apa, Haikal? Tanyaku dengan penuh rasa penasaran. Ia terlihat bingung sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arahku. Aku hanya menerima pesan dari temanku di Indonesia. Jawabnya, pelan. Pesan dari temanmu? Tentang apa? Aku mulai merasa cemas. Ada sesuatu yang tak beres. Haikal terlihat gelisah, dan aku tahu bahwa dia sedang menahan sesuatu. Cuma, masalah pekerjaan, jawab Haikal. Tetapi aku bisa merasakan bahwa ada yang lebih dalam di balik kata-katanya. Mungkin aku harus pulang sebentar, Emma. Aku menatap Haikal dengan bingung. Aku tahu pekerjaan sebagai satpam tidak selalu mudah, tetapi aku tidak mengerti apa yang membuatnya begitu terguncang. Kenapa tiba-tiba kamu ingin pulang? Tanyaku, berusaha menenangkan. Haikal menghela napas panjang, kemudian meletakkan ponselnya di meja. Ada masalah di Indonesia yang harus aku selesaikan. Teman-temanku di sana bilang ada sesuatu yang perlu aku tangani.
Aku nggak bisa tinggal diam. Aku merasa cemas, namun aku berusaha untuk tetap tenang. Haikal, kamu yakin ini penting? Bukankah kamu harus fokus di sini, bersama aku? Apa yang terjadi di Indonesia itu lebih penting. Haikal menghindari pandanganku. Kadang, kita harus memikirkan masalah lain di luar sini, Emma. Pekerjaan ini bukan hanya tentang kita berdua. Aku harus menyelesaikan tanggung jawabku. Aku merasa terkejut dan kecewa. Sebelumnya, Haikal selalu mengatakan bahwa dia ingin membangun masa depan bersama denganku. Namun kini dia tampaknya lebih memilih untuk kembali ke Indonesia. Tentu, aku tahu bahwa pekerjaan adalah tanggung jawab, tetapi perasaan hatiku tetap terluka. Apakah dia benar-benar ingin membangun masa depan bersama aku, atau hanya sekadar melarikan diri dari kenyataan? Di restoran yang mewah itu, kami berdua terdiam sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu nyata. Mungkin inilah salah satu ujian terbesar dalam hubungan kami. Apakah kami bisa melewati tantangan ini, atau justru terpisah oleh jarak dan perbedaan yang semakin besar? Akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara. Haikal, apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku lebih banyak? Haikal mengerutkan kening, seakan berjuang untuk mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, Emma. Tapi aku berjanji, aku akan segera kembali. Aku hanya perlu menyelesaikan beberapa hal di sana. Aku menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Mungkin ini adalah bagian dari dunia yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya. Dunia yang Haikal miliki, yang jauh berbeda dengan dunia yang aku jalani di sini. Jadi, kamu akan meninggalkanku lagi? Tanyaku pelan, hampir tak percaya. Apakah kita ini hanya sebatas kenangan, Haikal? Tidak, Emma. Jawab Haikal dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku hanya perlu menyelesaikan ini. Aku akan kembali. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir tumpah. Perasaan kecewa dan bingung bercampur menjadi satu. Aku mencintainya, tetapi aku juga merasa seperti terjebak dalam ketidakpastian. Aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara kami. Sesuatu yang tidak bisa dijembatani hanya dengan kata-kata. Malam itu berakhir dengan kepedihan yang tak terucapkan. Kami berpisah dengan perasaan berat, dan meskipun aku tahu Haikal berjanji akan kembali, aku tidak bisa menepis perasaan takut bahwa mungkin hubungan kami akan berakhir di sini. Aku duduk sendiri di balkon apartemenku, menatap malam yang gelap. Di luar, kota Milan tampak sunyi. Hanya ada suara kendaraan yang sesekali melintas. Haikal sudah beberapa minggu pergi ke Indonesia, dan meskipun dia berjanji akan segera kembali, aku tidak bisa menahan rasa cemas yang semakin menguasai pikiranku. Aku sudah mencoba untuk sibuk dengan pekerjaan, mencoba mengalihkan perhatian, tetapi semua terasa kosong tanpa kehadirannya. Beberapa hari setelah Haikal pergi, aku mulai mendengar kabar dari teman-temannya di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa Haikal menghadapi masalah besar di sana, sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang dia ceritakan padaku. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi rumor yang beredar membuatku merasa semakin khawatir. Bahkan beberapa kali aku mencoba menghubunginya, tetapi pesan-pesanku tak kunjung dibalas. Di tengah kebingunganku, aku teringat akan kata-kata Haikal saat terakhir kali kami bertemu. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Emma. Aku hanya perlu menyelesaikan beberapa hal di sana. Kalimat itu terus terngiang di telingaku, tetapi kini terasa seperti janji kosong. Aku merasa seperti terjebak dalam kebingungannya. Hari itu, aku memutuskan untuk menghubungi orang tuaku di Italia. Aku merasa butuh seseorang untuk mendengarkan keluhanku. Panggilan video terhubung, dan wajah ibu muncul di layar. Emma, kamu kelihatan lelah. Ada apa? Tanya ibuku dengan penuh perhatian. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Haikal yang pergi ke Indonesia, tentang ketidakpastian yang melingkupi hubungan kami, dan tentang perasaan kesepian yang semakin menggerogoti hatiku. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan,
dan aku tidak tahu ke arah mana aku harus melangkah. Ibu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Emma, dalam hubungan itu tidak hanya ada cinta. Ada juga kepercayaan dan pengertian. Jika kamu merasa bingung, itu adalah hal yang wajar. Tetapi ingatlah, kamu harus selalu memilih jalan yang akan membawa kedamaian dalam hatimu, bukan hanya kebahagiaan sesaat." Kata-kata ibu membuatku merenung. Apakah aku benar-benar memilih jalan yang benar dengan Haikal? Aku selalu berpikir bahwa cinta akan cukup untuk mengatasi segala rintangan, tetapi mungkin aku salah. Cinta saja tidak cukup tanpa pengertian, tanpa rasa saling mendukung, tanpa keberanian untuk menghadapi kenyataan yang sulit. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Aku akan pergi ke Indonesia. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Haikal. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan terus menunggu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus mengambil kendali atas hidupku, dan mungkin hanya dengan menghadapi kenyataan, aku bisa menemukan jawaban yang selama ini kucari. Sesampainya di Jakarta, aku langsung menuju kantor tempat Haikal bekerja. Aku sudah mencari tahu alamatnya sebelumnya, dan meskipun aku merasa cemas, aku harus tetap melangkah. Ketika aku tiba di depan gedung, aku melihat seorang pria yang sedang berdiri di pintu masuk, mengenakan seragam satpam yang sama dengan yang dipakai Haikal. Aku mendekat, dan pria itu menatapku dengan bingung. "Permisi, apakah Haikal ada di sini?" Tanyaku dengan suara yang sedikit gemetar. Pria itu mengerutkan kening. "Haikal, maaf, saya tidak tahu. Tapi, coba tanya ke rekan-rekan saya di bagian dalam." Aku mengangguk dan berjalan menuju bagian dalam gedung. Di sana, aku bertemu dengan beberapa teman Haikal yang tampak terkejut melihatku. "Emma, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya salah satu dari mereka. Aku menjelaskan bahwa aku datang untuk mencari Haikal. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya salah satu dari mereka berbicara. "Haikal sudah pergi ke tempat lain, Emma. Ada masalah yang harus dia selesaikan. Tapi, dia tidak ingin kamu tahu tentang ini." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku merasa hatiku hancur. Apakah Haikal benar-benar berusaha menjauh dari aku? Aku merasa seperti tidak ada yang jujur padaku selama ini. Aku mencoba menghubungi Haikal lagi, tetapi kali ini tidak ada balasan. Aku merasa terjebak dalam kebingungannya. Aku harus memutuskan apakah aku akan terus berjuang untuknya, atau apakah aku harus melepaskan semuanya. Saat aku duduk di sebuah kafe, aku merasa seperti tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Perasaanku campur aduk, cinta, kesedihan, kebingungan, semuanya bercampur jadi satu. Aku melihat ponselku yang terus bergetar, menandakan adanya pesan masuk. Dengan hati yang berat, aku membuka pesan itu. Pesan itu datang dari Haikal. "Emma, aku minta maaf. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku mencintaimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus melanjutkan ini." Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak tahu apakah itu air mata kebahagiaan atau kesedihan. Aku ingin percaya padanya, tetapi aku juga tidak tahu apakah aku bisa menahan semua rasa sakit ini lebih lama lagi. Aku menatap layar ponselku, berpikir keras. Jika aku benar-benar mencintai Haikal, aku harus memaafkannya. Tetapi apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya? Ataukah aku akan memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa dia? Akhirnya, aku memutuskan. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam kebingungannya. Aku harus memilih jalan yang terbaik untuk diriku sendiri, tidak hanya untuk Haikal. Aku tidak bisa mengubah keputusan yang telah dia buat, tetapi aku bisa memilih untuk tidak membiarkan diriku terus terpuruk. Dengan langkah pasti, aku berdiri dan meninggalkan kafe itu. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi aku sudah siap untuk menemukan jalanku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, bahkan Haikal